jangan lupa di rumah saja, segala sesuatu dikerjakan dari rumah, jangan keluar rumah jika tidak penting sama sekali. Hari ini kita akan mempelajari tentang pembagian ruas garis vektor. Cara yang pertama itu secara koordinat. Koordinat itu titik. Kemudian yang kedua itu secara vektor. Karena bahasan kali ini kita adalah vektor. Kita bahas dulu yang secara vektor. Ini ada ruas garis AB, ya, di mana di sini ada titik P. P ini membagi AB dengan perbandingan M dibanding N. Maksudnya jarak AP dibanding PB itu adalah M dibanding N, atau ditulis seperti ini. Ya, AP dibanding PB, AP dibanding PB sama dengan M dibanding N. Bisa juga dituliskan seperti ini. Ya, jadi kalau ini kita langsung menentukan koordinatnya titik P. Kalau ini merupakan perbandingannya. Kalau ini langsung. Mudah sekali sebenarnya di sini P. Ini kan P. Ini ditukar M kali B ditambah N kali A. Ini N B ditambah N kali A. Dibagi M dibanding N. Berikutnya yaitu yang secara vektor. Ini ada vektor A. Kemudian ada vektor B, ada vektor P. Di mana vektor P ini membagi garis yang menghubungkan ujung-ujung antara vektor A dengan vektor B dengan perbandingan M dibanding N. Nah, vektor P dapat dituliskan sebenarnya sama dengan ini, hanya bedanya dituliskan dalam bentuk vektor. Bedanya di sini, ini tidak pakai panah coret di atas, di sini pakai coret di atas. Contoh 1 kita contohkan seperti ini. Nah, kalau ada titik K membagi garis hubung antara A dan B, di mana A-nya koordinatnya 146 dan B 102 dengan perbandingan 3 dibanding 1. Nah, penyelesaiannya, keadaan ini kita gambarkan seperti ini. Titik A ini sebaiknya dituliskan langsung koordinatnya sehingga nanti mudah untuk menghitung, tidak perlu melihat ke atas. Titik B juga dituliskan. Nah, kita gunakan rumus yang tadi. Ya, K itu sama dengan 3B ini disilang ditambah 1A dibagi 3 ditambah 1. Ini misalnya mau kalian balik boleh saja. A ditambah 3B juga boleh saja. Pertama kita akan mencari komponen X dulu. XK. Ya, ini rumusnya, kita terapkan rumusnya. 3 kali B berarti 3 kali 1 ditambah 1 kali 1. X diambil yang depan. 4 ini dari 3 ditambah 1. Ini hasilnya 3 ditambah 1 dibagi 4 sama dengan 1. Ini kan 3 tambah 1, 4. 4 dibagi 1, 4 dibagi 4 itu 1. Berikutnya kita akan mencari komponen kedua, yaitu YK. Kalau Y kita mengambil dari yang kedua. Ini kan, di sini 4, di sini 0. 3 kali 0 ditambah 1 kali 4. Ya, dibagi sama seperti tadi. Ini tinggal kita hitung. Nah, hasilnya juga 1. Berikutnya kita menghitung komponen ketiga yaitu ZK. Komponennya 2 dan 6. 3 kali 2 ditambah 1 kali 6. Dibaginya sama seperti tadi. Ini hasilnya 3. Nah, setelah ketemu X, Y, Z, maka kita tinggal merangkum dalam bentuk koordinat. Nah, jadi koordinat K itu 1,1,3. Contoh kedua, kita
selesaikan soal secara vektor. Vektor posisi titik A dan B adalah vektor A dan vektor B. Jika C pada AB, sehingga AB dibanding AC itu 4 dibanding 1. Tentukan vektor posisi C. Penyelesaiannya kita gambarkan. Ini OA itu vektor posisi dari A. Kemudian vektor B, vektor posisi dari OB. Nah, ini ada vektor C, di mana C itu membagi AB. Tadi kan dikatakan kalau AB dibanding AC itu kan 4 dibanding 1. Sehingga bisa dianggap itu AC dibanding CB itu 1 dibanding 3. Sehingga jumlah ini tetap 4. Hati-hati ya, jangan sampai keliru. Jangan kalian mengira nanti 4, 1, tapi ini 1, 3. Kita langsung saja menggunakan rumusnya. 3 kali vektor A, disilang 3 kali A, ditambah 1 kali B, boleh dibalik ya, A plus 3B, dibagi 4. Vektor biasanya juga digunakan untuk menentukan rumus titik berat dari suatu segitiga. Ini kalau dalam suatu segitiga, segitiga ABC, di mana Z ini merupakan titik berat. Apa maksudnya titik berat? Yaitu ini A ditarik ke sini, ke arah BC. Ini merupakan garis berat dari A. Yang dimaksud garis berat, itu panjang ini dan ini itu sama. Demikian juga yang ditarik dari B, ini juga sama. Ditarik dari C, juga panjang ini sama. Nah, ketiga garis berat tadi bertemu di satu titik yang disebut titik berat. Jika Z merupakan titik berat dari segitiga ABC, maka koordinat titik Z adalah ini. Tadi mudah sekali mencarinya. Tinggal kita jumlah koordinat A, B, C, kemudian kita bagi 3. Kalau ini selalu dibagi 3. Contohnya, tentukan koordinat titik berat dari segitiga ABC dengan A min 3,3, B 0,9, C 3,6. Nah, di sini hanya 2 dimensi. Nanti kalau 3 dimensi ya sama saja. Kalian berarti mencari X, Y, Z. Karena ini 2 dimensi, kita hanya mencari X dan Y. Langkah pertama kita cari X-nya. Nah, ini yang depan kita jumlahkan. Min 3 ditambah 0 ditambah 3. Nih. Yang bawah selalu 3. Hasilnya kalau kita hitung itu 0. Min 3 tambah 0 itu min 3 ditambah 3 itu 0. Dibagi 3 itu 0. Untuk Y-nya, ini 3 ditambah 9 ditambah 6. Tetap dibagi 3. Ya, karena ini rumus. Nah, kalau kita hitung 3 tambah 9 12, 12 ditambah 6 18, dibagi 3 6. Koordinatnya tinggal kita gabungkan antara X dan Y, yaitu koordinat titik tengah Z itu 0,6. Berikut Ibu beri contoh di mana pengerjaan soal ini menggunakan 3 langkah. Jadi tidak langsung ketemu jawabannya, tapi menggunakan 3 langkah. Soalnya seperti ini. Diketahui titik A dan titik C, di mana titik B itu membagi AC di dalam dengan perbandingan 2 dibanding 1. Hitung panjang vektor AB. Langkah pertama akan kita cari koordinat titik B. Ditanyakan AB, A sudah diketahui, maka kita cari dulu AB. Nah, ini kalau kita gambarkan seperti ini keadaannya. Ini A, ini C, B-nya di dalam ya, dengan perbandingan 2 dibanding 1. Kita gunakan rumus ini, biasa. Nah, pertama kita mencari X dulu. Kita terapkan rumusnya, 2 dikalikan min 1, 1 dikalikan 2. Ini ya, kalau dihitung, 2, min 2 ditambah 2. 0 kan? 0 dibagi 3 itu juga 0. Berikutnya mencari Y. Kita tinggal menggunakan yang C. 2
Y2 kali 1 ditambah 1 kali 7 ya, dibagi 3-nya sama, kita hitung ini 2, ini 7 ditambah 2 9 dibagi 3 3. Kemudian Z-nya 2C, 2 kali min 1 ditambah 1 kali 8. Nah, kita hitung ini min 2 ditambah 8. Hasilnya kan 6. 6 ya. 6 dibagi 3 itu 2. Sehingga koordinat titik B itu 0,3. Maaf, 0,3,2. Nanti akan kita gunakan untuk mencari vektor AB, kemudian untuk mencari panjang vektor AB. Nah, setelah ketemu titik B, kita gambarkan lagi yang tadi. Ya. Kalau tadi kan B-nya belum ada koordinatnya, sekarang ini sudah lengkap dengan. Nah, langkah pertama kita mencari vektor AB. Ya, untuk mencari panjang itu kita tentukan dulu vektornya. Sebenarnya mau langsung juga boleh, nanti kalian bingung. Ya, pelan-pelan saja. Nah, kita cari dulu vektor AB. Kalian ketahui vektor AB itu adalah B dikurangi A. B-nya ini 032. A-nya 273. Awas, ini terbalik. Ya, terbalik, jangan salah. Kalian perhatikan betul ya. Jangan disambi main game. Nah, setelah kita hitung, 0 dikurangi 2 itu min 2, 3 dikurangi 7 min 4, 2 dikurangi 8 min 6. Setelah ketemu vektor AB, kita tentukan panjang vektor AB. Perhatikan bedanya. Kalau ada garis tegak 2 ini berarti panjang. Tapi kalau tidak, itu berarti vektor. Di situ bedanya. Nah, kita tinggal pakai rumus panjang vektor. Itu tinggal min 2 dikuadratkan. Ya, rumusnya kan X1 kuadrat, Y kuadrat, Z kuadrat. Nah, ini min 2 dikuadratkan, min 4 dikuadratkan, min 6 dikuadratkan. Jadi hasil dari pengkuadratan itu walau negatif, hasilnya tetap positif. Ya, 2 kuadrat, 4. Jangan pula minnya kemana? Kalau dikuadratkan itu minnya hilang. Min 4 atau 4, dianggap 4 dikuadratkan 16, 6 dikuadratkan 30. Nah, ini kalau kita jumlah, ini 20 ditambah 36 itu 56. Misal dalam pilihan ganda, jawaban akar 56 itu belum ada. Pun kalau hanya uraian sudah dianggap benar. Tapi bagaimana kalau itu pilihan ganda dan tidak ada? Maka kalian harus pandai-pandai dalam perkalian. 56 ini kita ubah 2 perkalian. 2 angka yang dikalikan, di mana salah satu itu angka yang bisa ditarik akarnya. Nah, di sini 4. Kalau 4 berarti kali 14. Bisa kalian hitung, 4 kali 10, 40. 4 dikali 4, 16. Tinggal ditambahkan, jadi akar. Nah, 4 ini kita tarik akarnya di sini. Ya, akar 4 itu 2. Hati-hati, bukan 16. Dan itu 2, 14-nya tetap. Karena sudah tidak bisa diubah lagi. Sehingga jawaban terakhir, jadi panjang vektor AB itu 2 akar 14. Oke anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Pesan ibu, setiap materi ini kalian tulis di buku catatan. Ya, jangan jaga ke hasil membuka ini. Kalian bingung saat menghadapi tes. Karena bolak-balik ya lihat materi, mengerjakan, nanti hasilnya tidak maksimal. Beda kalau kalian mengerjakan sambil buka buku itu lebih enak. Anak sekolah ya jangan males lah untuk nulis. Ya, ini kan untuk masa depan kalian. Ya, sampai di sini pertemuan hari ini. Terima kasih.